Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini ya, kita bisa bertemu kembali. Kita bisa ini perdana ya saya ya. Ya, senang ya sekalipun kita ketemu tiap persekutuan ibadah raya kita ketemu, tapi secara pribadi rasanya kita ketemu di Sumbu ini ada apa ya, salah satu perbedaan yang saya rasakan secara pribadi. Ada apa ya dia ngomongnya rasanya itu, maksudnya ada damai, senang ya bisa ketemu. Ibaratnya mungkin karena sudah jauh sama orang tuanya, jadi rasanya itu kayak adem ya, jadi tenang. Oh, ini orang tua saya, ketemu sama orang tua saya, karena orang tua saya juga sudah lansia. Jadi ada ketenangan, mungkin rasa rindu itu agak terobati ya. Kita akan belajar bersama lewat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 92 ayat 14. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-14. Mazmur 92 ayat yang ke-14. 2 ayat 14 ya. Amin. Sudah mendapatkannya? Amin. Ya, Mazmur 92 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua. Saya berikan tema bagi kita pada pagi hari ini. Kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah saya sudah tua? Sudah? Ya. Saya berikan tema bagi kita, apakah saya sudah tua? Menurut Bapak Ibu yang sudah ada di sini, apakah ada yang merasa sudah tua? Sudah tua? Ya, sudah tua. Sudah tua. Bagaimana tubuhnya sudah tua, tapi jiwanya masih muda. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Sekalipun, ya, sekalipun apa? Tubuh kita ini sudah tua, tapi jiwa tetap muda. Pikiran tetap muda, tetap fresh, tetap semangat. Kalau kita sudah tua, adakah harapan kita di masa tua kita ini? Harapan apa yang kita inginkan saat ini? Dari saat ini sampai nanti kita mengakhiri hidup kita, harapannya apa? Ada harapan apa? Kalau menurut saya ya, harapan kalau kita tetap setia sama Tuhan, pasti ada harapan di hari kemudian. Maksudnya harapan apa? Ya tentunya harapan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Ada lagi? Ada harapan apa? Harapan kita di masa tua ini? Sebelum mati maksudnya, sebelum kita mati. Ya, Iya, Bapak. Iya. Kita menginginkan setiap waktu bertelur, setiap kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua bangsa. Amin. Ya. Harapan ya mendapatkan hidup yang kekal. Jadi walaupun sudah tua, tetap doanya ini dicangkir. Iya.
tua kita harus tetap ada pengharapan. Pengharapan apa? Ya, makanya saya bilang tadi, apakah saya sudah tua? Ya, betul ya Ibu Mus bilang. Sekalipun kita sudah tua, tetapi jiwa itu harus tetap semangat, ya. Jangan karena sudah tua kita ikut tua semua, ya kan? Makanan kita tua, pikiran kita tua, ya kan? Di masa tua ini, kalau boleh saya tahu, apa yang dialami oleh Bapak Ibu yang sampai saat ini? Loro kabeh. Sakit Iya, apa yang semua. dialami? Apakah kita iya betul, aku juga masih 40 tahun tapi sudah iya. Jadi banyak yang harus kita alami, ya. Dari fisik, ya Bu ya. Dari fisik kita mengeluh, aduh sakit. Ya. Suami saya pada pagi hari ini tadi dia setelah mandi, dia memang dia paksa karena dia lagi nggak enak badan. Dia lihat jalannya itu, mungkin dia lihat. Saya memang selama ini saya karena kalau bangun tidur itu masih pincang begini, kayak gini ya. Jadi kalau dia gini ya jalannya, setiap pagi itu setiap seperti itu. Nah memang saya suruh periksa nggak mau. Nah pagi ini dia bilang saya ini miring ya kalau jalannya. Ya iyalah, ada kemana saya bilang periksa sebelum terlambat. Oh iya, ini miring ya. Nah ya karena jalan begini ya miring. Saya praktek dengan dia, iya miring. Saya bilang nggak percaya kan kalau saya bilang. Kalau ayo mau bicara sama Pak Yato lagi. Jadi masih belum semua Bapak Ibu itu sudah banyak hal yang dialami, ya. Dengan salah satunya dengan di dalam tubuh kita ini, fisik kita ini. Nah, kalau kita sudah tua Bapak Ibu, apakah saya sudah tua? Sudah tua, tetapi jiwa tetap harus semangat. Yang pertama yang kita pelajari itu harapan untuk terus berbuah di usia lanjut, ya. Harapan untuk terus berbuah di usia lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Ibu Pri, apa yang harus lakukan? Masa saya bisa pada orang jatuh di situ, saya langsung lari? Gak bisa, ya kan? Karena terbatas, ya kan? Dan apa yang harus kita lakukan dengan keterbatasan yang kita miliki saat ini? Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Mungkin ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, padahal kita pas-pasan. Pinjam dulu €1.000, ini mau beli ini. Padahal kita pas-pasan. Kira-kira apa yang kita harus lakukan Ya. dengan keterbatasan yang kita alami saat ini? Kalau saya sebagai orang tua berdoa, karena di dalam firman Tuhan kan ada yang berbunyi semua mulut itu akan bertelur, semua lidah akan mengaku Tuhan Yesus. Nah, supaya itu tergenapi nanti kita ikut ambil bagian dalam doa itu, termasuk keluarga yang masih jauh. Itu. Terima kasih, Ken. Ya, di dalam keterbatasan yang kita rasakan saat ini, ada hal yang harus kita lakukan supaya kita terus berbuah di usia saat ini. Contoh yang sehari-hari yang kita alami, ada yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan langsung kita, sudah tahu sudah tidak bisa berdiri, susah aja, jalan aja susah begini dan begitu. Apa makan aja pas-pasan nih, sederhana. Apakah itu kita boleh menjadi berkat? Tidak. Apa yang dilakukan? Berikanlah senyuman lebar-lebar kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ini sekarang, ya, mungkin melihat saya ini
terbuat daripada saudara. Tapi saya tidak bisa memberikan apa yang saudara butuhkan. Tapi hanya saya bisa berikan senyum dan berdoa supaya Tuhan pakai orang lain untuk menolong saudara. Dan sekalipun nggak ada yang dia terima itu sudah, wah, itu sudah lebih dari yang dia inginkan kepada kita. Karena kenapa? Kita memakai kata-kata yang memberkati saudara kita yang membutuhkan. Bukannya kita marah-marah, ya kan? Kadang-kadang kalau kita banyak mikir, aduh, lakukan itu, ambil makan aja, ya kan? Kadang-kadang kalau ada orang yang datang kepada kita, kadang-kadang kita tidak, ya kan? Tapi bagaimana supaya kita tetap menjadi berkat bagi sesama kita? Berikanlah dia senyum lebar-lebar, berbicara dengan baik dan berdoa bersama. Amin. Ya, itu yang kita lakukan, ya. Sekalipun tubuh kita terbatas, tetapi kita punya pengharapan untuk tetap menjadi berkat dan berbuah di mana kita berada. Bisa kan? Sekalipun kita kok kita keluarkan apa harta kita, sekalipun hanya senyum yang kita berikan itu lebih dari yang dia butuhkan, ya. Karena tidak tahu nanti siapa orang lain yang memberkati dia, yang menolong dia lewat doa kita. Hanya doa yang kita lakukan, ya, hanya doa yang kita lakukan. Tuhan tidak membutuhkan yang lain karena Tuhan tahu keterbatasan kita, ya. Itulah pengharapan, ya. Di masa tua kita harus kita memiliki pengharapan untuk terus berbuat di usia lanjut ini. Yang kedua yang kita pelajari yaitu kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah terbatas, kita sudah tua, ya. Yang kedua yaitu jangan pernah kita takut untuk menjadi berkat kepada sesama kita, ya. Tuhan menopang kita hingga masa tua kita. Tuhan menopang kita. Dia katakan tadi, apa tadi firman Tuhan dikatakan? Pada masa tuamu aku tak pernah meninggalkan kau. Aku tak menggendongmu. Bagaimana ya kalau anak kecil kita gendong, kita jaga, ya kan? Tenang, ya, tenang. Dia ada damai, ya kan? Senang, aku digendong sama orang tuaku, aku dijaga, ya kan? Begitu juga kalau Tuhan berkata sampai masa tuamu aku akan. Jadi jangan kita bilang aku terbatas. Di masa tuaku aku tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Aku tidak bisa menjadi berkat bagi sesama saya. Apa yang kita teruskan kepada generasi penerus kita? Siapakah generasi penerus kita? Anak-anak kita, saudara kita yang masih muda, orang-orang di sekeliling rumah kita, bahkan orang-orang yang kita temui. Itu adalah generasi yang harus meneruskan apa yang ada di dalam diri kita di masa tua kita, ya. Kalau Tuhan sudah menolong, biasanya kalau bapak-bapak ibu yang sudah lanjut usia, banyak sekali cerita-cerita di masa muda, ya kan? Aku dulu begini, nah. Jadi kadang kita itu, wah, terus, wow,
Jadi pengalaman hidup kita itu kita boleh meneruskan pengalaman apa yang telah kita alami, yang sudah kita hadapi, ya. Nah, waktu tahu gak, waktu kakek itu, nenek waktu masih muda, wow, Banyak yang naksir. 50 kilo itu kakek nenek bisa angkat. Hah, bisa lagi? Bisa, ya kan? Dulu. Nah terus makanannya bukan seperti makanan itu. Terus kan kita, wow, bisa kan? Dulu itu nggak makan nasi kayak sekarang. Makan nasi sepuasnya, makan lauk sepuasnya, makan jajan sepuasnya, minum minuman yang sepuasnya yang enak-enak. Ini kakek nenek dulu. Kita makanannya apa? Jagung. Ya. Terus. Ya kan? Apa lagi itu? Model. Lagu itu direbus ya, ya kan? Itu bukan seperti itu. Jadi dengan masa-masa itu kita senang, ya kan? Kita senang mendengarkan. Wow, tapi kok bisa ya Kek ya? Kok bisa ya Nek ya? Bisa. Makanya coba lihat gigi kakek nenek ini kuat kan? Pernah nggak makan permen, nggak makan coklat, kuat. Nah, apalagi kalau di India situ ya makan sirih, nah makan pinang itu. Coba lihat, bedakan makananmu sekarang dengan jajannya nenek sama kakek dulu. Yuk apa makanannya? Yuk pinang. Yuk kepahitan? Ya enggak lah. Coba lihat, kuat kan giginya? Kuat. Jadi apa yang kita wariskan kepada generasi penerus ya seperti itu. Itu hal sederhana tetapi tertanam di dalam pikiran kita. Oh iya ya, dulu itu orang tua atau kakek saya, nenek saya itu bukan seperti yang sekarang. Kalau saya alami sekarang, gak ada sangnya seperti ini, gak marahin orang tua, ya kan? Ya kodok. Oh iya ya. Oh, saya lihat barang temanku, oh HP-nya kok bagus, kok HP-ku jelek. Lah, dulu kakek nenekku gak kayak gitu, gak pakai HP. Itu kayak menyadarkan diri anak-anak. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, kan saya sudah bilang tadi apa yang kita wariskan, ya, bagi anak cucu kita, anak-anak kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, pengalaman-pengalaman itu yang paling penting. Ya, dan terlebih-lebih kalau kita hidup di dalam Tuhan. Ya, wow, kakek itu setiap hari baca firman Tuhan. Wow, nenek itu setiap hari berdoa terus. Jadi salah satu contoh, sekalipun kita terbatas, sekalipun kita tua, dengan hal-hal sederhana itu, kalau kita memiliki iman, oh iya ya, makanya kakek ini umurnya panjang. Karena kakek ini hidup takut akan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu yang harus kita wariskan di anak-anak generasi sekarang. Ya. Pokoknya kalau harta itu hanya nomor 2, hanya nomor 2. Tetapi yang terutama adalah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu, kita wariskan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita selagi orang tua hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ya, suka memberi, dan itu yang kita contohkan sebagai anak-anak. Ya, itu yang kita contohkan. Ya kenapa ya kakek sama nenek itu umurnya sampai 80 tahun, kayak mama saya sekarang sudah 80 tahun. Tuh, berarti lebih tua dari mama saya. Tapi mama saya itu apa yang dilakukan? Masih nanam sayur. Dan itu bukan di sekeliling rumah Bapak Ibu.
kaki sekitar 3 kilo. Bayangkan 80 tahun. Oh, saya juga pernah, mungkin ada yang ketemu ya. Mama saya pernah di sini, waktu saya nikah itu di sini ya. Itu masih, dan itu nggak dijual, kayak sayur-sayur nggak dijual. Apa yang dilakukan? Ditanam, dipanen, bagi-bagi sama tetangga-tetangga. Wih, sayurmu kok banyak sekali, kita mau dikasih. Ya, saya bilang, kenapa nggak dijual? Nah, kayak dijual. Ya, cuma ya, saya terima uang tanpa kasih. Ya, karena orang-orang itu senang kalau hasil sekalipun bisa jalannya begini, tapi ya Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat bagi mereka. Ya, sekecil apapun yang kita beri, kalau kita memberi dengan sukacita, maka mereka akan menjadi berkat. Ya, mereka terima pun, mereka tetap bersuka cita karena kita berikan dengan sukacita, bukan aku sudah kasih sayur kemari, terus kamu ada lagi, kenapa kamu nggak bagi saya? Nah, itu namanya memberi, mengharapkan. Jadi Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi berkat. Kita memberi tanpa pamrih. Jangan kita mengharapkan balasan, ya. Jangan kita mengharapkan balasannya. Kita buka di dalam Yesaya 46. Yesaya 46 ayat yang keempat. Mungkin ada yang bisa membacakan bagi kita? Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sampai masa tuamu aku tetap dia itu adalah Yesus, dan sampai masa putih rambutmu aku itu Tuhan Yesus, ya, menggendong kamu. Ya, dia tetap menggendong kita. Jadi di masa tua kita jangan pernah kita khawatir, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ya, kalau banyak hal yang kita umuli saat ini, permasalahan apa yang kita pikirkan, anak-anak kita memikirkan cucu-cucu kita yang kurang seret di hati kita, yang menurut kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang kita lakukan? Doakanlah mereka, ya. Dan tadi kami berkata sama Yesus, biarlah lutut berteduh, ya. Tidak pernah bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya suka kasih contoh dari anak kecil. Anak kecil itu sudah 100% berharap kepada orang tuanya untuk menjaganya. Betul apa tidak? Kalau jatuh, ada orang tua saya yang menjaga saya. Kalau saya sakit, ada orang tua saya yang mengobati, ya kan? Nah, begitu juga Tuhan dikatakan di situ, sampai masa tuamu, sampai rambutmu memutih, aku tetap menggendongmu. Jadi jangan pernah kita takut di masa tua kita. Berharap dan tetap percaya hanya kepada Yesus. Itulah kekuatan kita, ya. Itulah kekuatan kita. Kita jangan pernah khawatir, ya. Nanti kalau saya dipanggil turun bagaimana, dana-dana yang saya butuhkan, Bapak, jangan pernah khawatir. Tuhan tetap sediakan. Bagaimana nanti kalau benar-benar saya tidak bisa bergerak? Bagaimana, siapa saya yang jaga saya, yang merawat saya? Jangan pernah khawatir. Tuhan pasti akan memakai siapapun untuk menolong kita, ya. Tuhan menjaga kita. Yang
Tuhan yang selalu menolong kita. Kita ingat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ya, berarti kita tetap percaya dan berharap kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus, karena Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa saat ini kami sudah menunggu Tuhan. Apa? Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur sampai detik ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memampukan kami untuk menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, bagi orang sekeliling kami, bahkan bagi orang-orang yang kami temui Tuhan. Kau pakai kami Tuhan di dalam keterbatasan kami, mampukan kami. Kami mau menjadi berkat, selalu berbuah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong Engkau berkati setiap para bapak ibu lansia yang sudah ada di hadapan-Mu saat ini. Tuhan Yesus, Engkau telah tahu apa yang mereka rindukan saat ini, pengharapan apa yang mereka inginkan saat ini. Oh Yesus, tolong Engkau berkati, kasih Tuhan yang selalu menyertai mereka. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, bahkan dalam setiap permasalahan, pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, Engkau yang selalu bersama dengan kakek nenek di tempat ini. Tuhan, kuatkan iman mereka supaya mereka boleh tetap bersuka cita untuk melewati hari-hari mereka dan tetap percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Iya, masih ada. Persiapan Natal. Persiapan Natal. Kur. Kak. Persiapan Ya, terima kasih buat Ibu Masaria yang boleh mengingatkan kita kembali ya. Jadi tak perlu khawatir ya, sekalipun secara usia fisik kita sudah tua, tetapi apa? Tuhan akan menggendong kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan satu dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Engkau juga terus memberikan kemampuan, kekuatan yang luar biasa atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh memberi, bahkan mungkin yang saat ini belum dapat memberi. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap kami. Bahkan melalui persembahan ini kami boleh kelola untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Untuk bulan depan, jadi kita masih akan bertemu itu di tanggal tanggal 6 ya. 6 Desember kita akan bertemu lagi ya. Jadi nanti persiapan ya Bu Maya. Ya, persiapan ya. Jadi nanti di acara Natal tanggal 25 itu ada tampilan per komisi. Jadi kita juga mempersiapkan diri, kita semangat ya. Soko guru sendiri nanti akan menampilkan yang
sesuatu untuk tanggal 25. Jadi tanggal 8 kita akan bertemu lagi 8 Desember di tempat ini. Kita akan mempersiapkan untuk acara Natal ya. Ada tambahan Bu Maria? Enggak ya, kita akan mengakhiri ibadah kita Sokol Guru pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat ya. Sebelumnya nanti doa berkat akan dinaikkan oleh Ibu Maria. Kita akan pujikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami saya undang untuk Bapak Ibu pagi hari ini. Jiwa-jiwa yang dimenangkan, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengarkan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan yang boleh mendengar. Berikan kami kemampuan untuk kami boleh memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Kami tidak takut di dalam masa tua kami. Kami tidak khawatir lagi apapun yang kami hadapi saat ini. Mungkin secara fisik Tuhan kami lemah, tetapi kami percaya dan yakin Tuhan yang senantiasa memampukan kami, karena kami tahu dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Saat kami yakin dan percaya ada kuasa pemulihan kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Mari Tuhan terus menolong setiap kami, secara khusus para Sokol Guru ini Tuhan di dalam masa tuanya. Biarlah Tuhan pakai mereka semua Tuhan untuk boleh menjadi berkat, untuk menjadi teladan buat anak cucu, bahkan orang-orang sekitar mereka, bahkan keluarga mereka yang belum mengenal Engkau. Engkau memakai setiap mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa secara khusus menopang untuk Ibu Kardi yang saat ini sedang kontrol untuk sakitnya. Biarlah Tuhan tolong Engkau memberkati untuk setiap hasil yang ada. Biarlah itu boleh memiliki hasil yang baik, dan Ibu Kardi boleh dipulihkan Tuhan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa ada suatu kemenangan yang luar biasa untuk hamba-Mu. Ibu Kardi ini boleh semakin berharap bersandar penuh kepada Engkau. Bahkan setiap kami semuanya juga yakin Tuhan, di mana Tuhan juga senantiasa memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa terus untuk setiap saudara-saudara seiman kami melalui persekutuan yang ada di tempat ini. Biarlah kami tahu dan percaya Tuhan bahwa melalui persekutuan ini kami boleh diizinkan untuk saling menguatkan, kami boleh diizinkan untuk saling mendoakan, saling menghibur satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu dan percaya bahwa saat kami boleh bersatu hati Tuhan untuk berkumpul, untuk memuji menyembah Engkau, ada kuasa, ada kekuatan yang daripada-Mu untuk boleh memampukan kami untuk tetap
bertahan, untuk kami boleh tetap setia di dalam mengikut dan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Engkau juga memberkati kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan acara Natal Tuhan tanggal 25. Engkau memberkati untuk setiap para panitia yang mempersiapkan diri. Biarlah Tuhan tolong Engkau memberikan kemampuan untuk tanggung jawab mereka masing-masing, memberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga semuanya itu boleh dikerjakan dengan kuasa kekuatan yang daripada Tuhan. Berikan juga untuk dana yang dibutuhkan. Kami juga tahu dan percaya bahwa Tuhan juga akan mencukupkan segala sesuatunya, dan juga kerinduan kami di Natal ini Tuhan. Kami juga rindu untuk berbagi untuk saudara-saudara kami Tuhan kanan kiri, mereka yang secara khusus belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah melalui bakti sosial ini Tuhan, kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada setiap mereka, di mana mereka belum merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka melalui anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan terus senantiasa menolong setiap kami semuanya. Engkau memberkati setiap pergumulan kami, dan Engkau yang ikut campur tangan di dalam setiap perencanaan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Mari kita buka hati kita, buka tangan kita, dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Kau berkati kami Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi. Pengharapan kami hanya Padamu, karena yang satu-satunya pengharapan kami, khususnya anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia ini Tuhan. Biar tetap Tuhan pakai masa tuanya untuk kemuliaan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan kesehatan, hikmat dari Tuhan, dan biarlah Tuhan menjadi sandaran hidup kami. Kiranya berkat dari surga, berkat yang dicurahkan oleh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kami semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus yang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. Bapa